VCS nih ya. VCS lho. VCS lho. Iya, tahu saya VCS. Iku lho, dibayar. Berarti Mas lihat pernah VCS loh? Loh, pernah. Yo bareng sampean sih. Astagfirullah. Mas, aku bingung, Mas. Bu bingung, Bu. Ancen gak ru aku yo. Ancen gak ero. Ya, Yo, jelas yo. ancen gak ero. Di minhaj yo make lafat istarotu. Ah. Di muharrar la juzu. Ah. Iso beda pendapat lho ya apa pola pikire. Wong yo minhaj yo ringkasan teko muharrar. Moro Imam Zakaria melo yang awale minhaj iku istarotu, moro manhaj inamaya turu. Padahal yo manhaj yo ringkasan teko minhaj. Oh. Iya apa pola pikire? Jadi gini Mas lihat bingungnya sampean kan ketika itu meringkas seharusnya ya harus sama gitu kan ya. Heeh. Ya enggak harus gitu lah. Lho kudu podo. Loh, enggak. Ya, Gini. Tar, jangan ngengkel dulu ya. Ulama itu meringkas bukan hanya meringkas, sekalian mengkritisi. Heeh. Sekiranya lafadz yang dia ringkas itu tadi ada ketidakcocokan, maka nanti ya sudah diganti saja redaksinya. Kayak gitu. Jadi nggak hanya sekedar mengkritisi ya, kritis hanya sebatas berhenti di omongan, tapi cuma diwujudkan dalam bentuk tulisan juga. Nah itu salah satu bentuk produktifnya para ulama pada zaman dahulu, kayak gitu. Produktif. Heeh. Ngomong-ngomong soal produktif ya Mas ya. Indonesia negara kita ini ya, Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Apalagi tuh Mas? Ya bentar. Apalagi itu? Ya, ini istilah baru, gak ada di tahun 90-an. Maklum orang 90-an ini ya. Nah ya makanya kan sulit banget untuk dipahami oleh warga pesantren. Karena mereka ya kurang literasi. Kebanyakan ngopi sampai subuh. Bentar. Berarti warga pesantren kurang literasi ya? Heeh. Sekarang saya tanya, Mas Riyad warga pesantren atau bukan? Iyalah. Iyalah, ya kan? Berarti kesimpulannya apa Mas Wariski? Berarti Mas Riyad juga kurang literasi. Nah, Isi Mas. ya apa sampai? Minimal maksimal yo lek teko arek-arek zaman saiki. Minimal maksimal. Ono mayor dan minor, moro konklusi. Oh, teori mantek itu ah, Mas. Minimal mantek lah Mas. Tak turuti Mas. Pertama, premis mayor. Warga pesantren kurang literasi. Kedua, premis minor. Mas Riyad adalah warga pesantren. Konklusinya apa? Berarti Mas Riyad kurang literasi. Gitu. Saya juga punya gak punya ibarat sih. Saya mengibaratkan diri saya sendiri ya. Itu kayak mustasnayat. Karena setiap kaidah itu pasti mustasnayat. Ada mustasnayat, pengecualian. Ya itu saya. Pengecualian dari apa Mas? Yang tadi tuh. Oh, berarti bukan termasuk warga pesantren yang kurang literasi. Iya, literasi. Kutu buku saya. Itu mohon misalnya. Oke. Ya kembali lagi. Jadi apa benar warga pesantren ini mempunyai peran di dua istilah tadi, bonus demografi dan Indonesia Emas 2045? Kan pas ya kita membicarakan ini. Sampean sing klasik, sing gombrang-gombrang, blon. Kelambine enggak tahu dibenikno. Kayak paling tekel. Muka tahun 90-an, pantes ahli klasik, kitab klasik. Nah, terus sampean yo toko pendiamnya itu leguan garing, terus yo pinter baca isu sosial ya. Nah, kan pantes ya ngomongnya iki. Saling melengkapi ngono. Cocok memang kita Sama berdua. rabi wis. Duh. Enggak oleh Mas. Melengkapi. Ya. Terus relevan gak sih warga pesantren ini mempunyai peran pada dua istilah tadi, bonus demografi dan Indonesia Emas 2045? Apa hanya sebuah angan-angan saja ini? Me angen tok. Agak ngayal lah santri. Iku pengen niku, itu santri. Iya wis karpe. Yo, ayo. Relevan enggak? Kalau dari saya ya relevan. Warga pesantren berperan dalam dua hal tersebut.
bonus demografi sama Indonesia Emas pada tahun 2045. Karena gini Mas Riyad, warga pesantren itu hidden potensial ya. Artinya potensi tersembunyi yang dimiliki Indonesia untuk menyongsong bonus demografi dan Indonesia Emas pada tahun 2045. Karena gini, lakon. Betul, lakon kita carry. peran. Jadi yuk duwe timing dhewe. Nah, Jadi pas kate tampil lu moro ono backsound preman pensiun. Ting ting ting. ya kayak gitu, memang kayak gitu Mas. Tapi alasannya gini, karena kita sekarang ini nggak hanya bicara soal sumber daya manusia yang produktif secara usia, tapi sumber daya manusia yang juga fondasi mentalnya kuat, juga spiritualnya juga kuat. Mental. Berarti lo di Lono nggak baperan. Betul Mas. Liling. Kapan saya baper Mas? Gitu ya. Iya wis. Lah, ini adalah dua hal yang sangat mahal sekali. Maka dari itu ya, saya berani untuk mengatakan warga pesantren ini ya bisa berperan di dua hal itu, di bonus demografi sama Indonesia Emas pada tahun 2045. Ya. Oke, ini nih saya tambahin ini. Jadi maksudnya kuat dalam bidang spiritual itu ya. Kuat dalam bidang spiritual itu adalah kami warga pesantren memiliki pondasi berpikir atau manhajul fikir berbasis maqasidus syariah Mas Riyad. Dengan artian apa? Dalam hal apapun yang kami lakukan itu selalu memprioritaskan bagaimana caranya memunculkan maslahat dan menghindari mafsadat. Lah itulah nanti yang akan menjadi integritas bagi kami warga pesantren. Sehingga nanti seumpamanya kami sudah terjun di dunia pekerjaan, entah nanti kami menjadi pembisnis, politikus gitu ya. Ada rem internal tuh di situ. Rem. Ya. Sehingga ngik. bukan rem itu. Ya. Jadi ada rem internalnya. Tahu mana yang hak, mana yang batil, bahkan ya ini mengetahui mana yang baik di antara dua keadaan buruk atau yang sering kami istilahkan sebagai akhafud dororen. Iya. Nah, ini modal utama kami dalam menempuh bonus demografi dan Indonesia Emas 2045. Berarti gini, kalau menurut Mas Fariski modalnya itu pondasi mental dan spiritual yang kuat. Nah. Kemudian dikerucutkan sama Mas Bisri, yang mana keduanya itu bisa menimbulkan integritas. Waduh, istilah yang keren ini. Keren banget. Kompas ya sama. Gak pantas dibilang integritas itu. Gak pas sama mukanya. Ya. Tapi secara praktis ya Mas ya, warga pesantren ini punya pengaruh gak sih pada dua istilah tadi? Bonus demografi sama Indonesia Emas. Iya, kan bicarain itu. Iya, maaf. Ya, adalah pengaruhnya. Jadi terkhusus pada ekonomi kreatif berbasis pesantren ya. Jadi warga pesantren sangat berpengaruh di situ. Karena gini, industri halal. Kalau kita bicara tentang industri halal itu industri yang berhubungan dengan umat muslim. Industri halal yang berfokus pada makanan dan minuman. Ya, menurut data dari CNBC diperkirakan di tahun 2025 ini omsetnya mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat, Mas Riyad. Peh, jari wong Blitar, peh juga. Peh juga, peh. Oh, teki gak nutut. Ya segitu Bang, besar sekali omsetnya. Nah, jadi kalau dirupiahin itu sekitar 20.000 triliun rupiah. Banyak itu, juga ya? Banyak. Nah, itu hanya berbicara tentang makanan dan minuman. Cuma nggak hanya sampai di makanan dan minuman. Warga pesantren itu juga memiliki pengaruh di industri halal di bidang modest fashion misalnya, terus kemudian di bidang animasi yang memberikan edukasi seperti yang dilakukan oleh NU Online. Atau mungkin juga menjadi konten kreator di bidang dakwah. Kenapa? Oh iya, ini konten kreator di bidang dakwah ya. Terkhusus di TikToknya Mat Ali. Wah ini hebat Mas Riyad ini. Bisa membumikan fikih dengan
guyonan-guyonannya. Membumikan. Nah, Terus membolo-bolo. Bentar. Jangan bangga dulu tapi Mas Riyad nih. Ya apa sih? Yo iri ya. Ngapain iri Mas? Gini loh. Jadi apa? Begadang jangan begadang. 90-an nih. Serius. Jadi gini Mas, apa yang Mas Riyad lakukan dakwah ya lewat digital itu masih ada yang mempersepsikan sebagai hal yang negatif. Kenapa? Karena dianggap sebagai menjual agama tuh. Duh, ya enak ta. Ya apa? Ya masih muslimin. Udah singgit. Dodolan. Kurban dodolan. Tapi Iya tenang. Kak, guyon. Iya, tahu saya. Mas Riyad ini memang suka bercanda orangnya ya, gak bisa serius. Jadi, gini, tapi tenang Mas Riyad. Persepsi yang seperti itu tidak sepenuhnya bisa dibenarkan. Nih, mau saya bedah apa enggak? Iya, dibedah aja nih. Ini Mas Fariski mau enggak? Antusias sekali saya ini mendengarkan Mas. Silakan diteruskan. Bentar tapi 50. Yuk gak gratisan dah. Goceng. Kemahalan gocap. Goceng aja. Belum sambang soalnya. Gak bisa ditawar Mas. Ilmu ini ilmu. Nah. Ya elah. Gitu amat. Pelit banget sama temen. Oke. Jadi berhubung kali ini saya baik hati ya. Saya terangkan cuma-cuma nih kepada Mas Riyad sama Mas Fariski. Saya bedah melalui kitab Taklim Muta'alim. Punyanya siapa tahu? Cesar Uji. Nah, wis pinter. Loh, jenenge. Wong literasi yung ini. Oh iya ya. Oke ya, sih. Saya searching dulu ibaratnya. Nah, ini ketemu ya. Baru berjalan. Ini. Kam min amalin yutasawwaru bisurati a'malil akhirah yasiru min a'malid dunya bisu inniyah. Wah, iyo didikte aku. Mau coba berarti kayak dikte. Gini tadi, betapa banyak aktivitas yang berbau-bau akhirat dalam artian nanti mendapatkan pahala. Itu ternyata ujung-ujungnya hanya menjadi aktivitas biasa yang tidak mendapatkan pahala. Oh no, bawa-bawa akhirat tuh. Ada lah. Ya opo yo. Loh, sampean dakwah iku Mas. Berbau akhirat tuh berbau-bau pahala gitu. Nah, kenapa kok sampai menjadi aktivitas biasa? Karena niat yang keliru itu tadi lo. Bisu inniyah. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Sekarang saya tanya Mas Riyad melakukan dakwah lewat digital itu niatnya apa? Menyebarkan ilmu. Yo karena saya punya dalil. Liana katimal ilmi malunun. Dilaknat. Ngeri. Pengen dilaknat sampe. Ya ora, sampean ae po. Bareng nyopo. Saya enggak ikut saya. Munkar Nakir, Riyad Bisri. Woi. Terus ini enggak nyambung Mas. Benar. Terus selain itu ada niatan lain enggak? Seperti memuliakan ilmu kayak gitu. Iya, ya pasti itu. Pasti Nyebar ya. gak memuliakan. Oh, no. Pasti itu. Tapi ya pasti kan ada oleh duit barang sih ya. Ya, Ya, pasti. karena ya, pasti kesel barang ngono kuwi. Tapi aja kudu niat dodolan. Apa niatnya berarti? Ya menyebarkan ilmu. Soalnya gini, mohon maaf aja ya. Mohon maaf banget. VCS nih ya. VCS loh. Iya, tahu saya VCS. Iku loh, dibayar. Mosok nyebarno ilmu gak dibayar. Masuk. Iya, nah. Jadi niatnya itu untuk memuliakan ilmu. VCS saja dibayar ya. Masa menyebarkan ilmu enggak gitu. Berarti Mas Riyad pernah VCS dong? Loh, pernah. Yuk bareng sampean sih. Astagfirullah. Tapi S-nya itu solawat. Salawat. Kelas. Gak kepikiran plus. Apa S-nya apa Mas? Solawat. Iya, Oleh syafaat. kan? Nah, Jadi nggak perlu. Salawat, oke. Jadi nggak perlu. 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 Jadi
jauh-jauh ke panggung ngibarno bendera. Wih, shit. Kembali ke topik ya. Yang diomongin Terlalu merebar. Iya. Melebar mulu nih. Kembali ke topik. Yang diomongin Mas Pariski kan tadi make sense banget. Make sense, tau make sense? Enggak, apa ya Mas? Masuk akal. Masuk akal. Oke. Masuk akal. Tapi kan cuma bahas ekonomi saja. Ya. Apa ada di bidang lain kayak sosial, kebijakan publik, ada gak pengaruhnya? Pengaruh warga pesantren terhadap sosial dan kebijakan publik. Nah, ini kalau menurut saya ada Mas Riyad. Karena gini kan. Nanti itu warga pesantren tentunya ini ya alumni itu loh, alumni pesantren pasti akan terjun ke masyarakat atau pulang ke rumah. Iya, punya rumah soalnya. Nah, iya, makanya. Lah, maka dari itu nanti apa Ya masa gak pulang punya rumah? Nginep di sini mulu. dia nanti akan mengimplementasikan yang diperoleh dari pondok pesantren kepada masyarakat. Karena dengan pulang di masyarakat akan paham betul kondisi yang berada di masyarakat. Nah, dari situ peluangnya warga pesantren ini bisa menjadi advokat, bisa menjadi konsultan hukum, dan bisa menjadi organisator mungkin dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya. Nah, itu. Nah, cuma pertanyaannya gini kadang. Apakah memang warga pesantren itu ketika pulang langsung dipercaya sama masyarakat, langsung diikutin sama masyarakat? Nah, kayak gitu kan. Nah, ini saya menemukan 2 penelitian ya. Penelitian terhadap alumni pesantren. Ini meneliti tentang alumni pesantren ya. Hasil penelitiannya bahwa alumni pesantren itu sangat dihargai di dalam masyarakat. Sangat dihargai di dalam masyarakat. Karena apa? Dihargai. Apa yang dilakukan oleh alumni pesantren itu tadi membawa dampak ke masyarakat. Seperti mengajarkan akhlak-akhlak kepada anak kecil, kemudian yaitu sebagai inisiator dari kegiatan keagamaan-keagamaan. Nah, dari situ kepercayaan masyarakat terhadap warga pesantren jadi timbul. Nah, maka dari itu kalau ditanya kebijakan sosial, kebijakan publik atau di bidang sosial, peluang bagi warga pesantren itu ada Mas Riyad. Dari fakta-fakta lapangan itu tadi. Berarti pondasinya besar ya? Ini ya, Besar banget. bukan pondasi, peluangnya besar. Oh iya, ya Allah. Kurang fokus ini Mas Riyad. Peluangnya besar banget. Ngopi, Mas, berarti. ngopi. Iya, nggak ada kopi, logistiknya nggak peka banget. Nggak pernah ta'aruf. Pacaran kan nggak oleh ta'aruf. Iya. Minimal peka ngono lanang. Ya. Berarti peluangnya besar ya? Ya. Tapi jujur-jujuran aja Mas. Kan pasti banyak kendalanya ya Ya. untuk menuju apa tadi? Peluang-peluangnya. Nah, ya. Pasti ada kendala. Jalan tol aja ada apa? Polisi tidurnya. Polisi tidur. Gak ada polisi tangi. Kau nak tidur mulu dia. Polisi tidur. Iya. Mir-miren katanya ngebut nang tol yuk iso mumbul. Ya apa? Lejare sampean ya apa? Kendala nih. Ya, kendala atau tantangannya ya. Kalau dari saya itu kendalanya pertama di masalah kendala struktural atau kendala di masalah kompetensi. Maaf Mas, tipe Mas dikit Mas. Kendala ya. Kendala struktural dan kendala kompetensi. Artinya gini Mas, beberapa pesantren itu masih belum sadar terkait pentingnya soft skill yang dibutuhkan di abad 21 ini. Ini sadar no Mas. Nah, ya mungkin melalui podcast ini bisa iya. sadar semuanya lah. Seperti kegiatan keorganisasian yang di situ akan melatih public speaking, komunikasi secara efektif, atau mungkin digital marketing mungkin bisa diajarkan ke teman-teman pesantren. Iya. Nah, kendalanya di situ, kurang perhatian terhadap hal-hal tersebut. Kayak gitu Mas Riyad kendalanya. Kalau Mas Bisri soal kendala, ini kendala Mas. Kayaknya sampean sendiri kendala itu. Iya Pak, ya Pak. Jangan main-main sama saya Mas Ria. Gak main tenanan nih Mas. Oke. Ayo Pak. Kendala ya, banyak Mas Riyad kendala. Pertama, warga pesantren itu masih banyak yang menyalahfahami konsep tawadhu. Iya, tawadhu. Kudu ngene aja nih ngomong tawadhu. Akhirnya apa? Yang asalnya ingin rendah hati jadinya rendah diri. Nah, itu pertama. Kudu nih utek mikir Kang, jare guruku ya. Utek mikir Kang. Kedua,
Banyak yang belum berani untuk personal branding. Menganggap hal itu sebagai ria. Padahal di era digital ini personal branding itu sebagai ikhtiar untuk siar loh. Itu. Ya oh. Mikir kangen. Iya. Yang ketiga, masih banyak warga pesantren yang gagap untuk menarasikan kitab kuning kepada masyarakat. Gagap dalam artian bahasanya masih bulat tuh. Pakai bahasa-bahasa alien. Ihtimal tadi loh. Ihtimal. Ya apa itu? Ini masih ihtimal makanya gak boleh. Warga itu kalau mendengarkan apa ihtimal itu? Iya. Apa ihtimal itu? Ya iki gagap ngomong opa. Iki. Iya. Itu Mas Rian. Ya itu kalau dari saya itu. Oh. Berarti banyak kendalanya ya. 3 kan banyak kan? Iya, jamak. Iya. Seharusnya Leono kendala pasti ada Solusi. Pastinya Mas Rian. Solusi. Gak usah bukan- ditanya itu pasti. Iya. Kira-kira apa solusinya untuk menanggapi kendala-kendala yang telah disebutkan tadi? Siapa dulu nih? Sweet wish. Sweet. Wis gak usah saya dulu aja. Gak usah sweet-sweetan Mas. Oke, itu solusi kalau dari saya itu satu kata Mas Riyad. Kolaborasi. Oke. Nah, kita harus kolaborasi. Sebagai warga pesantren itu harus kolaborasi. Kita harus berkolaborasi dengan kampus-kampus luar, kemudian startup atau mungkin organisasi kepemerintahan. Ih. Gitu. Karena memang kalau menurut saya sendiri kita harus yang namanya apa ya? Kalau istilah saya sendiri itu pesantren 2.0. 2.0. Ya, pesantren 2.0 tulisannya kalau nggak tahu. Bacanya pesantren 2.0. Nah, Ya. gitu ya. Artinya pesantren yang 2.0. masih menjaga tradisi ya, tapi lincah di dalam teknologi. Lincah. Ngeri istilahnya 2.0. 2.0. Jariku 2.0. Iya sih. 2.0. Karo sampean. Ya podo. Nah, Ya. iya. Intinya itu kita sebagai warga pesantren harus kuat dalam tradisi dan harus lincah juga di dalam teknologi. Ya. Itu kalau dari saya, Mas. Masuk. Kolaborasi. Nah, makanya di pesantren kami ya, terkhusus di Mahat Ali kami sudah dikenalkan terkait produk-produk digital, kemudian pelatihan soft skill seperti komunikasi efektif, public speaking, leadership. Nah, itu. Kemudian kayaknya juga di Dema Amali ya. Dema Amali itu organisasi yang menaungi Dema seluruh Indonesia, Mahat Ali Indonesia. Kayaknya sudah mulai sadar. Kayaknya sudah mulai sadar terkait hal ini dengan bukti mengadakan kongres ke-6 ya. Besok ini kongres ke-6 ya. Ke-6 Mas. Lah rangkaian-rangkaiannya itu temanya mengenai ya yang kita bahas ini. Indonesia Emas 2045 sama bonus demografi. Oke. Nah, semoga saja kongres ke-6 ini bisa membawa dampak lah bagi warga pesantren supaya sadar terkait hal ini. Amin. Ya, kalau menurut Mas Bisri, Solusi ya? bukan solasi. Solusi ya. Oke. Ya. Solusinya pertama kita masyarakat pesantren harus mengubah narasi-narasi yang salah seperti tadi ya. Tawaduk tadi disalahpahami sebagai rendah diri nantinya. Kedua, kita harus bisa public speaking yang baik. Caranya gimana? Ya belajar Mas, belajar. Ya. Sehingga ngaji juga belajar. Ya bukan ngaji toh. Jadi bagaimana cara untuk menyampaikan dengan baik agar mudah diterima oleh masyarakat. Tuh. Untuk yang ketiga ini saya sepakat dengan yang dikatakan Mas Fariski tadi. Warga pesantren itu juga harus menggeluti dunia teknologi. Biar gak ketinggalan zaman. Teknologi digeluti. Iya. Opo. Ya gak gitu Mas. Digeluti jare. Tekstual ae yo. Mempelajari gitu. Terus yang terakhir ini ketinggalan. Si ono yen. Iya, jadi warga pesantren harus terus mengoreksi bagaimana sistem pendidikannya. Agar apa? Agar yang sudah baik biar tambah lebih baik, yang belum baik ya biar baik gitu Mas. Itu sih dari saya. Oke, Masya Allah banget ya. Masya Allah banget. Ya, Mas. jadi kesimpulannya ya, warga pesantren ini tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi calon
calon menjadi peran utama. Nah, Modalnya dengan integritas, peluangnya di sosial dan ekonomi kreatif. ya. Nah, dan kendalanya tadi di soft skill dan mental. Ya. Solusinya kolaborasi dan pembenahan komunikasi, pembenahan yo. Sampean dibenah, Mas. Iya, cek gak gagap, opo. Ya. Biasa Mas, aku main Jawa kan. Ya, yes. Main nang Jawa. Ya, terima kasih Iya. kalian berdua, Mas Bisri dan Oke. Mas Pariski. Ini aduh, omongannya sudah ya apa ya, lek jare guruku berbobot iki. Berbobot dan iki wis Pirang kilo Mas? mbo sak kintal. Wis kudu daging maneh wisan iki. Jeroan, usus, Usus. babat. Kabeh wis lalapan. Ya, mungkin untuk kalian semua yang penonton ya, jangan lupa di-share podcast ini. Cek gak berhenti di sini saja. Soalnya butuh wong cek sadari podcast ini berguna podcast iki yo berguna. Berguna banget. Berguna banget. Ya. Banget. Saya Riyad pamit ya. Jangan lupa kata-katanya Mas Bisri. Apa? Apa? Integritas. Ya, jangan lupa. Oke. Loh, bisa dan? Iya. Iya, Rek. Mari Mas. Hah? Jamaah. Ayo dulu. nang jamaah Mas. Gak soft pertama di kongkon maca kafe kok. Iya ta? Heeh. Bedinya. Ya. Ya mungkin ditutup dengan doa kafaratul majelis. Ayo sing tuwek. Loh, aku ta Mas? Duh, ya siki wis. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.